Selamat pagi, Jess. Ini saya ngomong secara spesifik. Kamu dengar baik-baik ya. Pertanyaannya adalah sekian banyak orang bertanya sama saya, Pak Jess ini bukan dokter, tapi dari mana pemahaman pengetahuan Bapak tentang masalah penyakit dan masalah metabolik dan masalah treatmentnya? Jess, saya kasih tahu ya. Saya pengalaman hidupnya itu seperti apa. Belajarnya dari mana, ya. Saya kasih tahu. Kelas 5 SD, saya itu sudah bekerja di orang tukang jual jamu. Kalau kamu berada di kota Kudus, maka kamu akan tahu ada jamu yang sangat terkenal pada zamannya ya. Kalau sekarang ini hampir bisa dibilang sepi, tapi jamu itu masih ada. Ya, pada zamannya ketika kamu hidup di tahun 60, 70, 80, maka kamu akan tahu bahwa jamu itu terkenal di antero jagat. Ya, terkenal di antero orang Jawa Tengah lah. Ya, terutama di sekeliling Kabupaten Kudus, Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Semarang itu top of the top, best of the best. Namanya jamu Nyonya Bancan. Di kota Kudus sendiri ada beberapa jamu. Ya, jamu yang cukup terkenal di kota tersebut, kampung saya. Namanya ada jamu Nyah Kendil, itu ada di Pasar Kliwon. Ya, ada jamu Nyonya Bancan, itu ada di jalan stasiun. Nah, saya membantu meracik jamu di situ itu dari kelas 5 SD. Pulang sekolah ngeracik jamu, jam 4, jam 5 nerbangin burung merpati punya anaknya. Punya kalau tidak salah itu cucu atau cicitnya Nyah Bancan. Nyah Bancannya sudah tidak ada. Kalau tidak salah yang saya ikut itu adalah keturunan kedua atau keturunan ketiga, saya lupa itu. Ya, ilmunya luar biasa. Nah, saya belajarlah semuanya dari situ. Kenapa? Ya karena tiap hari saya mendengar keluhan orang sakit. Setiap hari, Pak. Itu yang antri di jamu tersebut dari jam 2 pagi itu sudah antri, bukanya jam 9. Jamu itu bukanya jam 9. Ya, jam 7 lah mungkin ya. Zaman itu bukanya jam 7 mungkin. Itu yang antri dari jam 2 pagi. Dan baru habis orangnya bisa sampai jam 10, jam 11 malam. Kamu bayangin, Jess. Itu jamu tersebut. Nah, yang ngeracik jamunya itu, inti racikannya itu saya yang pegang. Saya belajar dari satu orang peracik pertama namanya Mak P. Ya, Mak P itu yang ngajarin saya. Ini saya dipanggilnya Gayung. Gayung itu loh, ceduk itu loh. Karena olo-oloan nama saya itu Gayung gitu. Nah, saya diajar, "Yung, gini loh. Nih cara ngeraciknya. Ini disebut empon-pon." Dia bilang campurannya ini. Nah, racikan yang saya buat itu setelah numpuk dalam satu tampah dipindahkan ke depan. Nah, Nyah Bancan ini yang nangani pasiennya itu one on one loh. Tatap muka itu. Kamu lorone apa le? Kamu sakitnya apa le? Nah, bayangin kelas 5 SD kelas 6 SD, 2 tahun di SD, itu kerjaan saya setiap hari dengerin itu di depan mata saya. Ribuan orang satu hari, bukan ribuan orang lah, lebay saya, ratusan orang. Ya pasti pernah sampai ribuan pasti. Karena dari jam 2 pagi itu mereka sudah antri. Kadang berebut antrian. Sampai jam 11 malam itu, padahal jam 4 sore udah tutup. Ya, jam 4 sore udah tutup, yang beli, yang antri sampai jam 10 malam baru selesai. Kamu bayangin sendirilah, Jess, saya enggak akan cerita itu. Nah, dari pengalaman itu, kira-kira apa yang mengendap di alam bawah sadar saya itu jos nggak? Ya, sehingga ketika saya kemarin 8 tahun yang lalu bermasalah dengan diri saya, ya saya teringat semua tentang apa yang terjadi dulu. Makanya Bapak Ibu, penting banget apa yang kamu tabur hari ini bisa jadi kamu panennya 5-10 tahun yang akan datang. Tapi dengan apa yang saya alami, saya selesai membantu racikan itu tahun 89. Tahun 89 saya berhenti membantu meracik karena saya harus ke Jakarta. Saya mau keluar dari zona nyaman saya. Saya keluar dan kemudian saya kuliah.
Waduh, setengah mati itu kuliah, miskin di Jakarta. Betul, karena saya jalan kaki dari Pulau Gadung sampai ke Grogol itu tahun 89 itu saya alami. Ya, lihat jembatan Grogol runtuh itu saya tahu. Di perempatan Grogol ada satu orang yang tugas di perempatan kakinya jengat ke atas, itu saya tahu. Nah, itu kan tahun-tahun itu saya ke Grogol. Saya tahu persis ada orang-orang yang ngemis dengan kakinya luka parah, bonyok. Saya tahu persis, dan itu semuanya buatan. Saya tahu karena saya tinggal seperti itu gara-gara saya mau merantau keluar dari zona saya. Ya, sampai terakhir itu saya dari SD itu saya membantu, nggak digaji, nggak ada duit itu. Sampai akhirnya saya setiap pulang dikasih uang 500 perak. Setiap kali pulang dikasih uang 500 perak. Jadi seminggu saya dapat duit 3.500. Sampai di SMA itu satu kali saya ngeracik itu dikasih uang 1.000 sampai 1.500 hari itu. Dan uang itulah yang saya kasih ke mama saya menghidupi 10 anaknya. Sehingga adik-adik saya bisa sekolah semua. Nah, itu kerjaan saya tuh. Nah, hari ini kalau kamu melihat saya diberkahi, ya jangan iri. Karena saya sudah menabur yang banyak di masa lalu saya. Sehingga hukum yang namanya tabur tuai itu pasti kamu akan mendapatkannya, berbalik ke kamu. Jangan lupa juga ada hukum yang kamu tidak bisa lawan, yaitu namanya hukum kompensasi. Hidupmu membuahkan kompensasi apa sehingga alam berpihak kepadamu. Ya, dan kalau hari ini saya bisa hidup dari kripto, saya bisa hidup dari investasi melalui dunia kripto, itu alam yang membawa saya mengarahkan dengan sebuah keyakinan yang saya ambil keputusan 3 tahun yang lalu, sehingga saya bisa, walaupun remah-remah yang saya dapatkan nggak kayak Timothy Ronald, tapi saya bisa menikmati hidup saya dan saya bisa menikmati hari-hari saya. Nah, kalau kamu nggak melakukan itu, walaupun saya ajak-ajak mulu, kan kamu nggak bisa mendapatkan 3-5 tahun yang akan datang seperti yang 3 tahun sampai nanti 5 tahun saya dapetin. Kan gitu, hukumnya kan begitu. Nah, makanya hukum itu nggak bisa dilawan. Karena hukum itu kamu percaya nggak percaya, hukum itu bekerja. Kamu mau yakin, kamu mau nggak yakin, kamu mau imam, kamu mau masyarakat jelata, kalau kamu terjun dari lantai 32 mati kamu. Nggak urusan Tuhanmu siapa, nggak urusan agamamu apa, itu hukum namanya. Ya, jangan pernah melawan hukum alam. Termasuk kamu menabur apa hari ini, itu kamu akan pasti menuai. Hari ini semua menghujat pemerintah, hati-hati. Pemerintah itu adalah hamba Tuhan. Jangan pernah kamu main-main mulutmu dengan pemerintah. Kalau kamu main-main mulutmu dengan pemerintah dengan alasan kritik yang sehat, no, tidak ada kritik yang sehat. Yang ada adalah tunduk, karena melalui pemerintah lah Tuhan menetapkan satu bangsa. Kamu tidak bisa protes, bersyukur. Kalau kamu kalah ya terima, ojo protes. Nah, itu orang-orang kayak RRT itu orang-orang yang tidak pernah tahu Tuhannya siapa, sehingga modalnya kayak begitu, brutal mereka. Gitu, Jess. Ya, hukum itu tidak bisa dilawan. Kamu percaya boleh, tidak boleh, itu hukum tidak bisa dilawan. Nah, saya menikmati hukum itu, sehingga hari ini kalau kamu melihat kok Pak Jess bisa menjawab apapun pertanyaannya, tidak, saya sudah belajar lebih dulu dari kamu, Jess. Pengalaman hidup saya, hari-hari saya mempelajari banyak hal dan praktek di lapangan itu luar biasa. Nah, bayangin, satu hari dalam waktu jam 1 sampai jam 6 sore itu saya di depan pasien segitu banyaknya dengan berbagai macam pasien, dengan berbagai macam penyakit yang dialami, dan saya mendengarkan semua. Apa yang dipertanyakan sama pasien, apa yang dijawab sama ini Om G ini, Nyambancan ini, yang ahli jamu itu. Saya tahu persis. Dan kenapa hari itu sampai semua orang bisa mengalami keajaiban, kesembuhan. Ya karena semuanya berbalik. Mereka sehat, minum racikan itu, jamu itu. Tapi kan jamu itu pahit. Tapi kalau kamu minum racikan Mak Jin kan tidak pahit. Nah, kalau jamu itu kan pahit, kalau ini kan tidak pahit. Bahkan racikan yang terakhir saya buat, rasa pedesnya hilang. Rasa pedas dari jahe merah hilang. Nah, kenapa ya? Karena saya sudah banyak mendengarkan dan kemudian mempelajari, sehingga saya bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mempercayakan kesehatannya melalui saya dengan racikan Mak Jin ini.
Gitu kira-kira.